Selamat berjumpa lagi dengan Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Haji? Baik, alhamdulillah. Sudah lama kita tidak berjumpa. Kali ini kedatangan kami dari channel Monica dan dari Expos Borneo. Sedikit mau bincang-bincang dengan Pak Haji. Ya. Sebentar saya mau menyapa pemirsa dulu terhadap channel Monica, Surya FM Barito Timur dan Expos Borneo. Kali ini saya berkunjung ke tempat Ketua DPD Golkar Kabupaten Barito Timur, Pak Haji Supriyatna, di mana beliau ini juga sebagai calon Bupati Barito Timur dari Partai Golongan Karya. Pak Haji, ada yang ingin kami tanyakan nih. Ya. Waktu itu kan proses mekanisme Partai Golkar ini bagaimana sih untuk mengajukan usulan calon bupati ke KPU? Prosesnya itu bagaimana sih ya? Apakah prosesnya dari bawah, dari PAC, dari ranting, terus bagaimana selanjutnya untuk sampai mendapatkan rekom? Bisa bincang-bincang sedikit nggak? Ceritakan sedikit. Ya, terima kasih. Jadi dalam Partai Golkar itu dalam hal penjaringan ini sudah ada juklaknya yang dibuat oleh DPP. Nah, sehingga kami di tingkat kabupaten ini atau DPD kabupaten itu sifatnya hanya melaksanakan daripada juklak tersebut. Nah, dalam juklak tersebut, tentu mulai dari berjenjang ya, mulai dari desa. Nah, di tingkat desa itu mereka menghimpun Itu ranting namanya Pak? pimpinan desa. Pimpinan desa namanya ya? Kalau Golkar itu pimpinan desa. Bukan ranting ya? Pimpinan Bukan, desa? ya, pimpinan desa dan pimpinan kelurahan. Pimpinan kelurahan. Nah, lalu mereka dihimpunlah dalam satu kecamatan yang oleh pimpinan kecamatan namanya. Nah, dalam pimpinan kecamatan setelah terhimpun, lalu kami melaksanakan lagi rapat pleno di tingkat kabupaten. Nah, di tingkat kabupaten itu, nah tentu yang hadir adalah para pimpinan kecamatan, minimal ketua dan sekretarisnya, dan ditambah dengan pengurus inti Partai Golkar dan ormas-ormas pendiri dan yang didirikan oleh Partai Golkar di tingkat kabupaten. Nah, ini sudah kami laksanakan ini. Dan ada beberapa calon ya, yang semuanya itu calonnya adalah yang berdomisili di Kabupaten Barito Timur. Nah, jadi semua calon yang berdomisili dari Kabupaten Barito Timur sistem dari Partai Golkar ini itu sudah kami teruskan. Jadi sampai pada saat kami teruskan ke provinsi itu calon yang dihimpun oleh mekanisme Partai Golkar itu tidak ada calon dari luar, artinya dari luar Kabupaten Barito Timur. Barito Timur ya. Ini berarti, yang ada di Golkar. Berarti yang ada di Golkar saat ini, Golkar belum membuka pendaftaran secara resmi ya, secara saya, karena sudah dimusyawarahkan sebelumnya. Jadi kami ini kan juklak itu sebenarnya sudah lama. Jadi waktu itu kami ini diminta yang berjenjang tadi. Yang berjenjang ya. Nah, jadi sudah kami laksanakan sebenarnya, laksanakan. Dan masing-masing desa membawa ke kecamatan, kecamatan membawa ke kabupaten, dan kabupaten sudah kami teruskan ke tingkat provinsi bahkan ke pusat. Nah, sehingga hasilnya salah satunya kami ditugaskan mendapat surat penugasan khusus atau rekom dari DPP sebagai calon Bupati Barito Timur. Salah satu tugasnya waktu itu kami diminta untuk memenangkan pemilihan legislatif kan. Nah, apabila itu berhasil dan Golkar tetap, nah ini akan mendapat prioritas utama gitu kan. Nah, ternyata kami berhasil dan menang ya. Menang. Meraih suara terbanyak dan menang. Artinya 2 periode ini di bawah kepemimpinan saya, Golkar Barito ini sudah bisa menduduki jabatan ketua DPRD di sini ada sebagai pemenang. Nah, oleh karena itu bincang-bincang kami dengan ketua DPD Golkar provinsi, nah itulah salah satu hak Supriyatna katanya untuk calon Bupati Barito Timur, karena memang apa yang ditugasi oleh partai baik
dari DPP maupun DPD 1 itu dapat dilaksanakan dengan baik. Artinya sebelum atau jauh hari Pak Ketua DPD Golkar ini mendapat tugas khusus namanya, bahwa apabila mampu memenangkan kembali suara atau raihan suara terbanyak di daerahnya, maka itu diberikan prioritas. Iya, betul. Diberikan prioritas untuk bisa maju sebagai kepala daerah di tempat tersebut. Dan itu sebuah janji yang sudah ditulis melalui surat tugas. Iya, surat tugas. Dan artinya itu bukan hanya sekedar janji, tapi sudah ditulis melalui surat tugas khusus tadi ya. Satu-satunya berarti yang menerima itu hanya saya. Satu-satunya menerima surat tugas, dan itu sudah terpenuhi oleh Pak Haji, bahwa Pak Haji sudah memenuhi amanah bahwa Golkar meraih suara raihan yang terbanyak dan menduduki sebagai ketua DPRD kan. Jadi ini satu-satunya surat tugas yang didapatkan, tidak ada yang pihak lain ya mendapatkan surat kalau tugas surat penugasan untuk itu hanya saya sendiri. Nah, tetapi pada waktu saat ada undangan pertemuan, nah itu ada lagi yang lain, tapi itu kabupaten lain juga, tapi itu juga teman-teman dari provinsi kaget karena tidak melalui mekanisme. Nah, jadi kalau yang betul-betul menerima surat penugasan itu saya sendiri kalau untuk Batin. Artinya secara mekanisme partai yang untuk menerima surat tugas itu tetap Pak Haji sendiri ya, kalaupun ada pihak lain mungkin di luar mekanisme itu. Ya, dan saya juga sudah konsultasikan terakhir beberapa seminggu yang lalu lah dengan Ketua DPD 1. Saya minta petunjuk beliau dan beliau memberikan support, harus tetap maju, jangan sampai mundur, jangan sampai lemah, karena memang menurut beliau itu adalah yang menjadi satu-satunya yang akan kami usulkan itu adalah Pak Yusuf Yatna. Oke. Apa upaya Pak Ketua DPD Golkar Batin Haji dalam hal ini, kan suara Golkar walaupun mendapat raihan terbanyak, hasilnya tetap 4 kursi ya. Hasilnya tetap 4 kursi. Apa upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Pak Haji? Ya tentu perlu koalisi dong. Koalisi dong ya. Iya, memang betul itu koalisi. Nah, oleh karena itu saya katakan tadi, saya juga tidak lepas koordinasi, konsultasi dan minta petunjuk Ketua DPD 1 kan. Iya. Dan saya juga telah menyampaikan langkah-langkah atau partai-partai yang telah saya dekati dan peluang-peluang yang memungkinkan kan untuk bisa koalisi. Dan disambut baiklah beliau, dan beliau sendiri sudah mengadakan pendekatan juga dengan partai-partai tertentu ya. Nah, dan sudah saya tidak lanjuti, ya alhamdulillah kayaknya bagus gitu. Nah, jadi untuk Golkar Baru Timur ini mungkin secara umum sudah saya katakan sudah bisa ada koalisinya, dan untuk mencapai untuk mendaftarlah untuk syarat 20% itu sudah terpenuhi. Sudah terpenuhi ya. Sudah terpenuhi. Berarti upaya yang serius sudah dilakukan oleh Pak Ketua nih, Pak Haji nih ya. Langkah-langkah ada upaya yang serius ke arah koalisi ini. Ya. Berarti sudah ada gambaran ini. Sudah ada gambaran. Sudah, insya Allah artinya untuk Partai Golkar sudah ada koalisinya, dan itu apa yang menjadi persyaratan dari mereka dan sebagainya, nah ini bisa kita penuhi lah. Nah, oleh karena itu saya yakin artinya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya. Pak Ketua, bukankah Rekom itu keluarnya satu paket nih? Enggak, kan begini. Jadi yang pertama, kalau yang satu paket itu kan kalau yang sudah bisa tukawika namanya. Nah, bisa tukawika itu satu paket yang akan didaftarkan ke KPU. Ke KPU kan gitu. Itu memang satu paket. Nah, tetapi untuk penugasan ya orang itu, apalagi misalnya Partai Golkar kebetulan tidak mencapai 20% kan, nah dia kan harus ditugaskan dulu untuk mencari koalisinya yang bisa. Nah, setelah itu nanti baru ini kami laporkan ke DPP melewati DPD 1. Nah, disitulah nanti akan keluar satu paket. Nah, jadi kalau awalnya tidak satu paket. Satu paket, tapi usulan akan ada. Nah, nanti setelah ini kami kan sudah mendekati koalisi. Artinya koalisinya sudah boleh dikatakan sudah ya rampung lah begitu kan. Nah, atas dasar itu nanti otomatis
orangnya sudah kelihatan, wakilnya kan. Nah ini yang akan kami usulkan, yang itulah nanti mendapat apa namanya rekomendasi yang disebut dengan B1 KWK ya untuk didaftarkan dengan KPU, dan itu yang satu paket Pak. Boleh kasih bocoran nih Nah, wakilnya, karena ini kan sudah hampir rampung. nah, saya kira jangan dulu. Jangan dulu ya. Tapi insya Allah untuk saya pribadi dan Golkar sudah ada koalisinya, termasuk partainya, Termasuk calon wakilnya. masuk nama calon wakilnya. Calon wakilnya. Nah, dan ini sudah matang, artinya tinggal ya nanti pada saatnya ya, akan kami umumkan. Tapi yakinlah, kami berkeyakinan bahwa tidak ada masalah, artinya sudah rampung. Berarti ini sangat mantap buat maju nih, Pak Ketua ya, sudah ya. Ya jelas kalau yang namanya maju ini kita nggak bisa setengah-setengah Pak. Nah, kalau sudah ada berkeinginan maju kita harus fight, itu nggak boleh. Bisa disampaikan kepada masyarakat nih apa visi misi yang akan disampaikan oleh Pak Ketua. Nah kalau visi dan misi kan, visinya itu yang kami singkat menjadi manis ya. Manis ya. Ya, manis itu M-nya mandiri, A-nya itu aman, N-nya itu nyaman, I-nya itu indah, dan S-nya itu sejahtera. Sejahtera. Nah, jadi mandiri itu maksudnya kita nanti di dalam itu dilaksanakan dalam visi kan. Nah, jadi salah satu kita bisa mandiri dan bisa kabupaten itu maju, tentu bisa meningkatkan PAD, pendapatan asli daerah. Nah, kalau pendapatan asli daerahnya itu bisa meningkat dan tinggi, ya kita ini sebenarnya tinggal mengelola saja, karena kita punya pelabuhan di Telang Baru. Nah, kalau pelabuhan Telang Baru itu dikelola dengan baik dan jalan Pertamina itu kita kelola dengan baik, kita tidak terlalu terikat dengan anggaran pusat. Itu yang disebut dengan mandiri tadi. Nah, Kalau yang mandiri ya, artinya kita mampu mampu melakukan ya. pendapatan sendiri kan. Nah itu. Nah aman tentunya masyarakat kita bagaimana menjaga hubungan yang pihak kepolisian, pihak TNI dan sebagainya dengan masyarakat, memberdayakan dan sebagainya hingga situasinya aman. Kalau sudah aman tentu nyaman. Nah kalau sudah aman dan nyaman ya, nah ini investor pun akan masuk, para pengusaha dan sebagainya, mereka dengan tenang bisa masuk ke daerah kita. Nah itu ya. Nah, itu yang diambil dari kata manis. manis tadi. nah indah itu kan tentu kita mengharapkan daerah kita ini misalnya kita mendirikan nanti ada apa namanya hutan kota atau tempat apa namanya bermain mereka dan sebagainya ya. Nah jadi sehingga situasinya ini kita ini asli indah, nah nyaman ya kan. Nah ujung-ujungnya itu semua dengan masuknya investor, masuknya pengusaha, masuknya apa, kita pelabuhan kita jadi, masyarakat mudah cari kerja dan sebagainya ya kan. Nah adalah ujung-ujungnya masyarakat kita sejahtera. Oke, masyarakat sejahtera berarti Ya. meningkatkan per kapita masyarakat itu Ya. yang utamanya. Iya. Pak Haji, apa pesan-pesan buat masyarakat bila Pak Haji nanti sudah memasuki masa kampanye ikut dalam pemilihan bupati mendapatkan rekor. Ya. Nah sebelum ini kan apa pesan-pesan kepada masyarakat dengan majunya Pak Haji ini? Ini sebelum Pak Haji jadi bupati loh ya. Ini sebelum Pak Haji jadi bupati, apa pesan-pesan ke masyarakat? Nah tentu pertama saya pesan ke masyarakat ya. Nah pilkada ini kan agenda politik 5 tahunan. Nah jadi marilah kita sikapi dengan bijak. Artinya jangan kita untuk misalnya saling jelek-menjelekan, tetapi yang kita lihat itu bagaimana visi misinya dan bagaimana rekornya sehingga bisa meningkatkan dari daerah ini. Jadi jangan lalu misalnya masalah agama kita kumpulkan, lalu masalah suku, masalah lain-lain lah. Pokoknya yang penting ini agenda 5 tahunan, marilah kita ikuti dengan rasa gembira dan tapi tepat sasaran. Nah, maksudnya mungkin tidak ada black campaign nah, gitu kan, dan menghindari sebisa mungkin adanya money politik gitu kan. Nah itu juga salah satunya. Jadi dalam hal memilih ini jangan semata-mata melihat
istilahnya money politik atau istilah bahasa kita daerahnya acem ya, jangan juga gitu. Jadi harus juga dilihat ke depannya bagaimana, karena sebenarnya potensi Bartim ini sangat bagus baik dari SDM-nya maupun SDA-nya. Nah, hanya mungkin pengelolaannya belum begitu tepat. Nah, oleh karena itulah saya dengan pengalaman saya di birokrasi, dengan pengalaman saya di politis, dengan legislatif dan sebagainya, dan hubungan saya keluar juga cukup banyak, artinya cukup kenalan dan sebagainya. Insya Allah lah kalau saya memang dipercaya oleh masyarakat Bertimur ini akan lebih sejahtera. Jika Pak Haji Supriyatna dipercaya oleh masyarakat, Ya. maka Barito Timur akan sejahtera. Ya. Itu pesan kepada masyarakat Barito Timur ya, dari Pak Haji Supriyatna. Terakhir Pak, Ya. pesan-pesan untuk pesaing Pak Haji ini nanti ini apa nih? Nah, maka kalau untuk pesaing tadi itulah artinya kita Ini ini kan kompetisi sebenarnya. kompetisi 5 tahunan. Iya, 5 tahunan. Nah, maka kita sikapi dengan bijak. Jadi masing-masing katakanlah orang yang ikut terlibat di dalam ini ya, dalam calon ini, ya mari kita berlomba-lomba bagaimana kita berupaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, tetapi dengan yang adem lah, artinya jangan memberikan kendali dan sebagainya kan. Ya, sehingga kita memberikan pelajaran politik kepada masyarakat yang tepat gitu. Itu intinya memberikan pembelajaran politik dengan cara fair play, Ya, gitu ya. Ya. Mari kita sikapi dengan bijak, baik terhadap kompetitor maupun masyarakat pemilih. Masyarakat Bartim akan memilih secara cerdas. Ya, cerdas. Siapa nanti yang akan dipilih oleh masyarakat, Ya. maka itulah yang akan menjadi pemenang. Ya. Demikian apa yang disampaikan oleh Ketua DPD Partai Golkar yang juga calon kuat dari Partai Golkar sendiri sebagai calon bupati Barito Timur, dan bincang-bincang kita hari ini menyimpulkan semoga masyarakat Bartim dapat memilih secara bijak, cerdas, dan terhadap kompetitor juga menyikapinya secara bijak, dan mudah-mudahan dalam acara 5 tahunan sekali ini betul-betul membuat pesta ini menjadi adem dan aman. Demikian bincang-bincang yang kami berdua sudah laksanakan siang hari ini. Terima kasih Pak Haji sudah memberikan pembelajaran politik juga kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lihat, Bang.